Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 mata kuliah pembelajaran mikro dengan anggota Alfiani, Bima Sakti, Muhammad Aderian, Sonia Indika, dan Thomas Alwi. Pada kali ini kami akan menyampaikan materi mengenai pengembangan keterampilan dasar mengajar terbatas atau terisolasi dan pengembangan keterampilan dasar mengajar terpadu atau UTU yang diampu oleh dua dosen, yaitu Ibu Dr. Randa Evi Ratna Kartikawati MPD PhD dan Bapak Somedran SPD MPD. Baiklah, materi yang pertama akan disampaikan oleh Saudari Alfiani. Kepadanya dipersilahkan. Baiklah, yang pertama yaitu ada pengertian keterampilan dasar mengajar. Keterampilan dasar mengajar merupakan keterampilan umum mengajar sebagai bekal utama dalam pelaksanaan tugas profesional yang mengacu atau merujuk kepada konsep pendekatan kompetensi dari LPTK atau Lembaga Pendidikan dan Tenaga Kependidikan. Keterampilan ini mutlak perlu dikuasai oleh setiap guru, terlepas dari bidang studi apapun yang diajarkan sebagai modal dasar dalam mengajar. Keterampilan dasar mengajar sangat diperlukan karena pembentukan keterampilan guru yang baik diperlukan keterampilan dasar. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saya sendiri. Baiklah, materi selanjutnya yaitu mengenai prinsip-prinsip pelaksanaan keterampilan dasar mengajar. Nah, yang pertama yaitu ada kesesuaian atau relevan. Kesesuaian atau relevan yaitu dalam memilih dan menentukan unsur-unsur jenis keterampilan dasar mengajar yang akan dilaksanakan harus memperhatikan dan disesuaikan dengan seluruh komponen pembelajaran. Kemudian yang kedua yaitu ada kreativitas dan inovatif. Nah, kreativitas dan inovatif dalam menggunakan unsur-unsur keterampilan dasar mengajar sangat diperlukan agar suasana pembelajaran selalu menarik dan menyenangkan bagi siswa atau warga belajar. Kemudian selanjutnya ada ketepatan atau akurasi. Penggunaan setiap unsur keterampilan dasar mengajar dimaksudkan agar proses pembelajaran bisa berjalan secara efektif dan efisien. Oleh karena itu, penggunaan unsur-unsur keterampilan dasar mengajar harus memperhatikan aspek ketepatan atau akurasi sehingga dapat mencapai sasaran pembelajaran yang diharapkan. Kemudian, kebermanfaatan. Nah, keterampilan dasar mengajar yang ditetapkan ini harus memiliki nilai manfaat atau kegunaan terhadap pengembangan potensi siswa. Pembelajaran adalah proses merubah perilaku siswa meliputi pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Dengan demikian, penggunaan keterampilan dasar mengajar harus memiliki nilai atau manfaat untuk lebih meningkatkan kualitas pembelajaran bagi siswa. Kemudian, membangkitkan perhatian dan motivasi. Nah, perhatian dan motivasi termasuk ke dalam prinsip pembelajaran. Sebagai suatu prinsip, artinya perhatian dan motivasi termasuk untuk yang sangat menentukan terhadap kualitas pembelajaran juga. Dan yang terakhir yaitu menyenangkan. Nah, melalui pembelajaran yang sangat menyenangkan, siswa akan merasa betah, semangat, bahkan mungkin siswa akan merasa bebas untuk melakukan aktivitas pembelajaran sesuai dengan potensi dan bakat yang dimilikinya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Aderian. Padanya dipersilahkan. Jenis keterampilan dasar mengajar. 1. Keterampilan dasar mengajar terbatas. Keterampilan dasar mengajar terbatas merupakan berbagai keterampilan dasar mengajar yang terkait erat dengan faktor teknik mengajar. A. Keterampilan membuka dan menutup pembelajaran. B. Keterampilan menjelaskan. C. Keterampilan memberikan penguatan. D. Keterampilan menggunakan media dan alat pembelajaran. E. Keterampilan menyusun skenario pembelajaran. F. Keterampilan mengadakan variasi. G. Keterampilan membimbing diskusi. H. Keterampilan mengelola kelas. I. Keterampilan bertanya. Dan J. Keterampilan mengevaluasi. Selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Thomas. Kepadanya dipersilahkan. Baiklah, selanjutnya 2. Keterampilan dasar mengajar terpadu. Keterampilan dasar mengajar terpadu adalah berbagai keterampilan dasar mengajar yang perlu dilatihkan kepada mahasiswa pada saat praktik pembelajaran mikro, yang merupakan bentuk lanjut keterampilan dasar mengajar terbatas yang dipilih dan ditentukan berdasarkan urgensinya pada pembelajaran mikro. Keterampilan dalam
keterampilan dasar mengajar mikro terbagi menjadi dua, yaitu keterampilan menyusun rencana pembelajaran RPP, yang kedua keterampilan proses pembelajaran atau praktik pengajaran mikro. Keterampilan yang dilatih pada saat mahasiswa praktik mengajar meliputi keterampilan membuka dan menutup pembelajaran, keterampilan menyampaikan materi pembelajaran, keterampilan melaksanakan interaksi pembelajaran dan skenario pembelajaran, keterampilan menggunakan bahasa, penampilan dan gerak keterampilan menggunakan dan mendistribusikan waktu, dan keterampilan melaksanakan evaluasi. Baik, materi itu saja dan terakhir yaitu kesimpulan yang akan disampaikan oleh Saudara Bima. Dipersilahkan. Berdasarkan penjelasan materi yang telah diuraikan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa keterampilan dasar mengajar adalah kemampuan atau keterampilan yang bersifat khusus yang harus dimiliki oleh guru, dosen, instruktur, atau widyaswara agar dapat melaksanakan tugas mengajar secara efektif, efisien, dan profesional. Kemudian terdapat beberapa prinsip dalam melaksanakan keterampilan dasar mengajar ini, yaitu kesesuaian, kreativitas, dan inovatif, ketepatan, kebermanfaatan, membagikan perhatian, dan motivasi serta menyenangkan. Selanjutnya, pada jenis keterampilan dasar mengajar ada yang terbatas dan ada yang terpadu. Baiklah, mungkin itu saja materi yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf, kepada Allah kami mohon ampun, dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.